Kemana arah market gold dan forex hari ini? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian dimana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market di pair forex dan gold. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas dari pair dari gold dan major pair dan cross pair. Kita akan bahas di banyak pair untuk hari ini. Bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, gue taruh playlist di atas ini. Kalian bisa start belajar forex dari nol ya. Ada playlistnya, gue taruh di atas sini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Zone. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke grafik ya. Kita akan bahas dulu ya. Dan sebelum itu, gue buka dulu di Forex Factory ada apa hari ini ya. Jam 3 Euro, Presiden Lagarde speak. Lalu setengah 8 nih, CAD, CPI ya. Ini akan volatile banget. Di luar daripada itu, nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan, nggak ada yang terlalu ganas-ganas gitu ya. So, kita balik lagi. Gue lihat di GJ dan EJ itu cukup jelas ya di sini patternnya, karena dia kalau kita lihat H4 itu trennya naik ya, dan dia bentuknya di lower time frame itu cukup jelas ada trend line yang udah mulai di break, dan ini bersamaan dengan breakoutnya sesi London ya, yang keluar dari resistennya sesi Asia. Jadi biasanya kalau seperti ini ada potensi naik paling tidak 60-70 pip ya untuk GBP Jepang Yen. Lalu di Euro JPY juga sama ya, kurang lebih trennya juga naik di H4 dan dia bentuk trend line, artinya breakoutnya trend line ini seirama dengan trennya yaitu uptrend, dan breakoutnya juga terjadi. Lalu sesi Asia juga di break ke atas pada saat sesinya London. Jadi untuk EJ saya rasa bisa naik at least 50 pips ya, 45 hingga 50 pips ke atas ke 157.28. Kalau GJ ada potensi naik hingga 183.30 ya kurang lebih ya. Nah itu untuk di Euro Jepang Yen dan juga GBP Jepang Yen saya rasa cukup simple. Nextnya kita akan bahas pada gold ya. Ups, ini udah ada entry-nya. Nah di sini gold saya perhatikan, kita lihat multi time frame ya. Kita lihat multi time frame. Gold kemarin di bawah sini diputar balik dengan kuat ya, di H4 kelihatan ya, di candle H4 gold di bawah sini dia turunnya mulai kecil-kecil di bawah, lalu di sini dia naik dengan kuat. Di sini ada candle bullish yang sangat kuat ya, lalu dia ada semacam trend line seperti ini yang biasanya akan di break ke atas untuk ngetes level supply yang lebih kuat gitu ya, dan kelihatan supply yang lebih kuat adalah di atas sini. So ini namanya adalah liquidity ya, biasanya di atas level-level trendline ini akan ada orderan buy stop ya. Nah karena candle hari tadi pagi ya jam 5 hingga jam 9 pagi itu candlenya bagus, jadi saya rasa ini bisa digunakan kalau seandainya ada retest untuk diambil buy. Dan kurang lebih di sini saya matikan dulu untuk sesi Asia. Ya ini tadi garis trendline yang kita harap akan dijebol ya. Di sini dia juga bentuk low, high, lower low, higher high. Jadi harapannya bisa ada semacam koreksi kecil ke level tersebut. Levelnya adalah 1924 hingga 1925. Jika terjadi rejection bisa diambil buy ke arah atas. Ini yang saya tunggu. Dan mungkin seandainya sudah nyampe atas ini pun ada reaksi harga bisa ditradingkan untuk sell. Jadi ini yang saya tunggu untuk level-levelnya ya, 1946, 45 hingga 46 di atas. Lalu kita akan bahas juga di Euro USD dan GBP USD. Nah, Euro USD kita lihat dulu H4 ya. Trend dan pattern ya. Nah, di sini di uptrend di H4 dia bentuk seperti ini, higher high lalu jatuh ya. Bahu kiri di sini kita tarik ya. Ini namanya adalah Quasimodo level yang biasanya harga akan kembali ke area sana. Jadi kalau harga naik sampai sana ada rejection, ini harusnya bisa membuat si Euro USD jatuh kuat ya. Ini level yang kita tunggu. Dan kita turun ke lower time frame. Nah, sebelumnya ya di candle H4 jam 8 hingga jam 12 sudah tutup. Ini candlenya cukup kuat ya. Jadi kita bisa manfaatin koreksinya untuk nge-buy jika mau. Tapi biasanya saya buka dulu sesinya Asia ya, range-nya. Saya pastikan dulu harga ada nonjok ke atas dulu ya. Jadi dia breakout dulu ke atas. Nah, baru turunnya diambil retest untuk nge-buy. Kurang lebih kayak gitu yang saya tunggu.
kisaran harganya di sini setelah dia breakout ya. Jadi konteksnya adalah saya tunggu breakout, retest untuk entry buy. Lalu di atas sini kita akan tunggu rejection untuk dicari trading and sell. Levelnya adalah 1.0970. Namun bisa saja dia shoot ke atas hingga level tersebut ya. 1.0981 hingga 1.0995 kurang lebih. Oke, jadi yang saya tunggu dua konteks di sini, breakout kita ambil retestnya untuk nge-buy, dan lalu di sini kita akan coba cari rejection untuk sell ya. Saya pernah bikin video mengenai konteks market, gue taruh link videonya di deskripsi di bawah. Nextnya kita akan bahas GBP USD. Kita lihat dulu daily chart, uptrend ya. Di sini dia nge-break resist, koreksi ya, belum nyampe support kuatnya banget kalau di daily chart. Kita turun lower time frame H4. Nah, kalau di H4 dia udah ketemu ya resistance sebelumnya, di sini udah jadi support ya. Meskipun setelah naik bisa saja dia turun lagi, tapi at least dari kondisi saat ini kita lihat ya, saya lihat bahwa ada potensinya dia naik dulu ya. Karena di sini juga terjadi swing low di H4 pada jam 8 jam 12 tadi. Kita turun lower time frame. Nah, di sini dia udah mulai nge-break ke atas ya untuk sesinya Asia. Jadi ini bisa diambil konteks breakout, tunggu retestnya nanti untuk dicari buy. Dan ini untuk finalnya bisa sampai sana, levelnya adalah 1.2817. Nah, kenapa di level tersebut kita naikin time frame sedikit H1. Nah, di sini dia bentuk high, low, higher high, lower low, dan di sini dia ada ekor panjang ya. Biasanya ekor panjang seperti ini itu setengah dari ekornya akan diisi ya. Istilahnya weak fill, jadi ekornya akan diisi at least setengahnya. Jadi ini potensi yang lumayan kalau bisa dapat di area bawah sini, kurang lebih 1.2725 hingga atas ya, 90 pips potensi bullishnya GBP USD. Oke, Euro Jepang Yen udah, GJ udah. Nah, kita akan bahas juga UCAD ya. UCAD karena ada news tadi, nanti jam 7:30 malam, ini trennya turun. Nah, kalau ada news seperti ini dan dia trennya turun, kita pertama lihat ya, apakah dia turunnya ini udah ketemu support kuat atau belum. Kita naikin ke daily chart. Oke, untuk support kuatnya kalau di daily chart mungkin di bawah sini ya. Pertama di resistance di sini dan di supportnya di sini. Jadi saya rasa potensi turunnya masih cukup banyak ya. Sekitar 60 hingga 100 pips lagi kalau dari kondisi sekarang. Kita turun ke lower time frame untuk mencari entry yang baik ya. Karena ada big news nanti malam, saya rasa ada baiknya kalau mau cari sell ya, itu di atas dari range-nya sesi Asia. Dan di sini saya perhatikan level yang cukup menarik adalah di atas ini. Kita turun M30, di sini dibentuk high, low, higher high, lalu lower low. Ini merupakan bahu kiri yang seandainya harga misalkan ketika news nanti dia ngekor ke atas ya, ini bisa diambil trading and sell. Ini cukup baik ya, levelnya adalah sekitaran 1.3167. Sekali lagi, video mapping ini bukan ajakan untuk jual beli ya, ini bukan juga keputusan entry, tapi hanya mapping saja ya. Jadi kita lakukan analisa, kita lakukan mapping di beberapa watchlist pair, dan kita tunggu mana yang cocok harganya sesuai dengan mapping, dan kita akan entry. Biasanya saya kasih signal di VIP channel. Oke, nextnya di EUR AUD juga bagus. EUR AUD di sini dia trennya naik, di sini mulai jatuh ya. Di sini mulai jatuh dengan candle bearish yang kuat, dan untuk support berikutnya masih cukup jauh 1.6209 ya. Jadi ini bisa drop sedikit lagi. Apalagi kalau dikasih retest ya. Apalagi kalau dikasih naik koreksi untuk dicari sell, dan level yang bisa diperhatikan untuk nge-sell, apalagi kalau di sini dia udah nge-break ke bawah sedikit ya untuk supportnya sesi Asia. Jadi konteksnya break, kita tunggu retestnya ya, at least ke support di sini yang potensi jadi resisten lalu dia jatuh ya. Nah, di sini adalah level yang mungkin akan saya tunggu untuk nge-sell si EUR AUD. Nextnya di GBP AUD ya, untuk support kuatnya banget nanti di bawah adalah 1.6210 ya, hingga 6190 untuk si EUR AUD. Nextnya GBP AUD, ini juga mirip dengan EUR AUD ya. Kalau di H4 juga cukup jelas
di atas ini ya, kemarin hari Senin dia sudah ketemu supply yang kuat. Di sini dia bentuk drop, base drop, di sini dia kena, mulai jatuh. Dan untuk supportnya lagi atau demandnya di bawah ya, masih cukup jauh. Ini ada candle momentum yang gede, dia juga lagi potensi untuk ngisi ke bawah ya. Kita turun lower time frame karena di sini cukup jelas ya, untuk candle bearishnya hampir marubozu. Jadi yang kita ekspektasikan adalah ini dia telah terjadi break ke bawah dan kita tunggu naiknya untuk retest at least ke support sebelumnya jadi resisten ya. Jika tidak ada reaksi di situ, kita akan tunggu di level yang lebih tinggi ya. Jadi dua level yang kita tunggu untuk mencari tradingan sell si GBP out. Levelnya adalah 1.9005 hingga 1.9030 ya. Itu kisarannya kurang lebih. Nextnya terakhir yang saya perhatikan juga cukup lumayan, AUD Jepang Yen ya, AUD Jepang Yen. Nah, di sini dia ada supply ya, di sini dia trennya sebenarnya lagi turun nih kalau kita lihat dari sisi yang ini ya. Jadi kita ganti jadi line ya, low, lower high, lower low. Nah, jadi ini potensinya dia mencari lower high untuk lanjut jatuh. Nah, tapi kondisinya saat ini dia di sini lagi candle di H4-nya udah tutup, candle bullish yang cukup kuat ya. Artinya di sisi Asia dia ada break ke atas. Jadi sebenarnya bisa dilakukan buy juga sebelum dia nyentuh ke level supply kuatnya di sana. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Misalkan dari sini dia koreksi, kita bisa ambil buy ya. Kalau dia lanjut naik ke sini, kita bisa tunggu injection untuk nge-sell si AUD Jepang Yen ya. Jadi mana yang kita tunggu yang terjadi lebih dahulu ya untuk si AUD Jepang Yen. Apakah bisa buy di level bawah 95.90 atau kita bisa tunggu untuk nge-sell di level atas ya 96.70. Oke, saya rasa itu untuk beberapa watchlist pair yang kita pantau untuk hari ini. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda. Seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.